Halo semuanya, kembali di Ferdinand Sinaga Story. Nah, di video kali ini saya mengundang ahli gizinya PSM Makassar. Dia satu-satunya perempuan yang berada di dalam tim PSM Makassar. Perkenalkan dulu, Mbak. Oke, thank you Bang Ferdinand Sinaga di acara Ferdinand Sinaga Story ya. Nama saya Yani Pertasari dan sebagai nutrition atlet PSM Makassar. Bahasa ininya ahli gizi. Yes, betul Bang. Ya. Bayan, berapa lama Mi sudah masuk di PSM ini? Dari 2017 ya, 2017. jadi Januari 2017 kita sudah mulai training camp di Bali. 2017 sampai sekarang. Jalan 4 tahun berarti. Iya, betul. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun yang mengurus segala kebutuhan makanan dan gizi-gizi PSM pemain PSM Makassar. Betul sekali. Bayan, satu-satunya perempuan yang ada di dalam tim PSM Makassar. Bagaimana pertama-pertama masuk? Ya, dari pertama masuk saya dibully pastinya ya, karena baru seumur umur di PSM Makassar ada perempuan yang selalu ikut di tim. Dan pertamanya saya dibully dan semuanya kompak, dari mulai Bang Ferdinand Sinaga yang lebih saya. Tapi itu bukan dibully, dicanda, bercanda. Welcome ya, jadi selamat datang di PSM. Iya. Terus? Ada Bang Ferdinand, dikerjain habis sama Bang Hamka Hamzah. Terus Bang Zulkifli sama Tibo, dan itu semuanya adalah joker-joker merah di PSM Makassar yang setiap hari ketemu, dan saya betul-betul harus siapin mental itu sampai nangis, sampai saya drop. Setiap hari ketemu dikerjain habis pokoknya, sampai beberapa pelatih, asisten pelatih seperti Coach Imran dan Coach Herman kasih support, yang gak usah ambil hati omongan anak-anak. Itu biasa itu ya, selamat datang di sepak bola Indonesia yang seperti itu. Memang begitu. Bercandanya di pemain bola ini memang begitu. Jadi harus kuat mental memang di dalam. Ya, dan saya ingat waktu saya pertama kali gabung di PSM Makassar dan saya ada duduk di bench dan itu hujan. Saya bernaung nih di bench sama Atos pertama kali gabung. Bang Ferdinand keluar lapangan sampai teriak, "Hei, kamu di bench keluar, soalnya kok hujan sama-sama, basah sama-sama, pokoknya harus sama-sama, kita semuanya harus basah." Ya udah, saya berdiri di lapangan selama kalian latihan, saya berdiri sampai Coach RA datang. "Ya nih, ngapain kamu hujan-hujan di sini? Bukan di sini tempatku, sana duduk." Loh. Terus ya udah, akhirnya saya kembali ke bench karena Coach RA langsung datang kasih tahu, "Yan, kamu jangan hujan-hujan, kamu kembali ke bench." Padahal udah basah, padahal sudah basah, jadi tambah kedinginan gara-gara dia nih pertama kali. Welcome ke PSM ya. Ya, saya bilang kalau PSM itu sudah berada dalam satu tim, satu kena panas semua, satu kena hujan semua. Jadi waktu itu mereka berdua, ada Atos yang biasa pimpin kita pemanasan gym atau segala macam. Mereka berteduh di bench, di dalam bench. Kita kena hujan ya, saya bilang, kalau memang masuk di dalam tim harus sama-sama merasakan hujan kena hujan, panas kena panas. Dan mereka baper. Dan masalahnya itu hari saya nggak bawa baju ganti Bang, jadi sampai rumah ya udah basah kuyup. Tapi kalau itu saya nggak tahu, kalau saya tahu pasti saya bilang nggak berteduh saja. Tidak, karena saya diteriaki dari pinggir lapangan, jadi semuanya bilang ya udah. Tapi itu hari ada Pak Api, sampai ada Pak Api juga, Pak Api lagi nonton. Terus Pak Api bilang, "Ya udah Yan, kamu ke lapangan aja, ayo berdiri aja." Ya Tuhan, kalau si O sudah nyuruh turun, ya udah saya harus turun kayaknya. Aduh, bener-bener itu pertama kali gabung itu seperti itu rasanya Bang. Tapi kesini bagaimana Mbak? Sudah kuat mental lah ya? Udahlah, jadi pas pulang di Bali, kita kan di Bali selama 10 hari, 15 hari ya. Hampir kurang lebih setengah bulan lah. Kita training camp di Bali itu benar-benar mentalnya kita yang baru pertama benar-benar digodok habis, karena sangat berbeda untuk bekerja sama betul-betul atlet profesional seperti mereka. Karena saya tidak pernah bekerja sama atlet pro yang benar-benar masuk ke tim dan harus ikut sama mereka. Biasanya cuma ketemu terus buatin program. Oh, ternyata benar-benar ikut pagi malam ketemu terus, dan akhirnya setiap makan, setiap ketemu saya dihabisin pasti dikerjain ya.
Ya itu namanya kita penguatan mental. Jadi siapapun yang orang baru masuk di dalam tim, kita kasih kuat, kita kerjain. Tapi positif lah supaya mereka mentalnya kuat. Ya, betul sekali. Lihat sekarang Mbak Yani sudah kuat mentalnya berada dalam tim. Betul. Jadi Mbak Yani, tugasnya ini tugas yang intinya di dalam tim ini sebagai ahli gizi lah kan, buat teman-teman juga supaya tahu kalau kita di pemain PSM ini nggak sembarang makan juga. Betul ada juga yang ahli gizi Mbak Yani untuk mengatur pola makannya pemain. Gitu. Jadi sangat berbeda pada saat hari-hari biasa itu memang kita makan eat clean, semuanya eat clean. Tapi pada saat 2 hari menjelang tanding, dia benar-benar dia harus eat clean ya Bang ya. Tidak boleh ada nasi, tidak boleh ada sambal, dan betul-betul ikannya mesti kita pilih seperti harus seperti tuna dan semuanya harus grill atau di steam. Dada ayam yang betul-betul di fillet yang tanpa kulit, tanpa tulang, dan sayurannya itu mesti wajib pakai oil olive yang tidak boleh pakai palm oil. Jadi benar-benar semuanya dijaga, tidak ada gorengan sama sekali, dan karbonya kita dapat dari potato, kentang dengan spaghetti. Dan dia paling sering komplain ya. Setiap kita mau tanding dia pasti berteriak, Indomie sudah ready, kata saya. Iya, selamat datang untuk hari ini kita makan Indomie dulu, meskipun jadi anak-anak berpikir seperti Bang Sinaga, selalu berpikir bahwa kalau kita makan spaghetti, ya makan Indomie lagi ya Bang. Betul. Karena kita kan biasanya mie adalah Indomie. Iya, padahal spaghetti dengan Indomie sama-sama saja mie. Meskipun dagingnya sangat berbeda, satu terbuat dari gandum, mie itu terbuat dari tepung, tapi anak-anak berpikir sama. Jadi kita karena bentuknya sama. Karena kalau spaghetti kan lurus. Kalau mie kan keriting dia. Itu yang bikin bedanya. Betul banget. Tapi bagus juga ini Mbak Yan, untuk siapa tahu teman-teman juga yang di sana yang nonton video ini kan ada pengetahuannya juga untuk makanan gizi, terus begini juga. Jadi ternyata pemain-pemain PSM, bukan juga pemain PSM, mungkin di tim-tim lain juga kan pasti ada ahli gizinya juga. Betul. Jadi setiap tim itu pasti ada ahli gizi yang makanya harus diatur. Nah, Bayan, tugas-tugas begitu itu selalu ada bertentangan tidak di dalam tim ini? Pertama-tama pasti sangat bertentangan ya Bang ya. Jadi buat tim meal plan kalau seperti pemain lokal yang paling sangat ribet, karena pemain lokal sangat suka dengan apalagi orang Makassar pastinya paling suka pedas, paling suka gorengan. Jadi pada saat saya kasih masakan western dan semuanya harus grill dengan steam yang betul-betul sausnya kayak pineapple salsa atau seperti itu, mereka yang paling susah untuk diatur pastinya. Dan kadang pada saat makan seperti itu mereka loh kok makan ini lagi, dan rata-rata yang paling down komplain dia. Karena saya juga itu merasakan makan yang begitu itu bosan kan. Hari siang makannya ini, malam ini, besoknya begitu lagi sama, apalagi kalau 10 hari selama 10 hari lebih itu begitu terus makannya. Jadi ada bosannya juga. Tapi di positifnya makanan itu yang dipilih adalah makanan yang sehat untuk atlet. Bukan cuma atlet aja mungkin ya, untuk teman-teman yang lain juga yang betul-betul ingin menjaga pola makannya supaya, dan apakah dia tetap ingin stamina-nya oke, atau untuk menjaga berat badan tetap ideal pastinya. Pokoknya paling naik tidak lebih dari 1 kilo, turun bagus lah ya, untuk porsinya untuk pemain bola gitu. Supaya tidak terlalu berat juga lari tuh. Nah, bayangkan banyak itu bertentangan dengan pemain luar. Kalau pemain asing kan mereka biasa makan salad, spaghetti, tidak terlalu bermasalah. Tapi bertentangan sama pemain lokal yang bertolak belakang lah, kayak saya biasa makan yang traditional food lah. Jadi kan pertentangan gitu. Nah, Bayan, kalau misalnya paling susah diatur pemain PSM ini pola makannya, siapa kira-kira? Jadi kita kembali lagi ya, paling susah diatur tuh dia. Jadi yang paling bawel tuh di klub, di tim itu dia. Jadi pada saat saya aturkan pola makannya, dia yang paling komplain. Apalagi waktu zaman tahun kedua 2018.
anak-anak agak progresnya agak naik BB-nya, dan itu memicu karena gara-gara bread, gara-gara roti. Jadi roti pun semuanya harus saya ukur. Jadi anak-anak ambil piring, saya harus berdiri standby, cek mereka ambil rotinya berapa. Jadi maksimal untuk pemain lokal 2, sedangkan pemain asing bisa lebih dari 2, jadi 3. Jadi Bang Ferdinand itu Bang Ferdinand ambil di atas piringnya 3, tapi di mulutnya udah ada 1, kantong kiri kanan 1, kantong kirinya 1. Mau saya rampas juga nggak enak, jadi yang di piring saya ambil, jadi yang ada udah terpisah di mulutnya. Karena harus maksimal cuma 2 ya. Jadi tapi memang begitu. Banyak pemain, bukan cuma saya saja. Banyak pemain juga yang apa? Karena kita biasa itu perut kita ini agak melebar itu, ya. Agak dikasih makan yang porsinya ditakar itu kurang. Ya, yang paling lucu kalau di piring cuma 2, ternyata di mulutnya udah masuk 2. Jadi Mbak 2 Mbak, padahal di mulut udah masuk 2 ya. Itu yang bikin saya kadang ketawa dan gak tega untuk ngambil kembali gitu. Ya udahlah, yang penting jadi kadang pada saat sedang hati-hati ya, jangan sampai kamu buat masalah sampai kamu up sedikit BB-mu atau latihanmu agak sedikit menurun. Saya tidak mau seperti itu. Tapi kan kalau saya makan curi-curi juga tetap kalau di lapangan kan kerja totalitas. Pasti Mas. Kerja saya tetap kerja keras. Lari juga tidak pernah kurang daripada orang yang makannya cuma salad, selalu lebih. Iya benar. Saya begitu, walaupun makan banyak di luar, di lapangan juga banyak kerjanya. Jadi Bang Ferdinand itu hampir sama pada saat tanding dengan latihan yang baru ya. Benar-benar fokus. Cuma di latihan memang ada banyak bercandanya. Tapi bercandanya juga saya itulah. Karena dia yang paling baik bicara latihannya. Sampai coach bicara, Ferdinand masih bicara dia. Nah, itu yang ceritanya. Nah, Mbak Yan, kan Mbak Yan ahli gizi di PSM Makassar. Terus banyak bertentangan sama pemain-pemain lokal yang kurang suka makanan yang Mbak Yani sediakan. Terus pemain lokal yang ini berat badannya naik. Itu bagaimana itu Mbak Yan? Dan apakah dimarahi, yang pelatih marahi itu Mbak Yani-nya atau pemainnya atau bagaimana? Ya, setiap bulan kalau dari zamannya Coach Rene Albert, setiap bulan mereka saya analisa ya, kita analisa semuanya, dan kita analisa bagaimana komposisi tubuhnya, dan itu mereka punya hasil masing-masing yang mesti saya report ke coach. Dan pada saat kami meeting sama coach tanyain siapa yang paling over berat badannya, dan di situ mereka bakal didenda karena 1 kilo itu biasanya 1 kilo itu pada saat over mereka didenda 1 juta oleh coach Rene. Tapi pada saat tahun 2019 Deka lebih strict karena mereka harus dianalisa setiap sebulan 1 sampai 2 kali. Dan di situ pemain lokal pada saat mereka naik 2 kilo, 1 kilo ya Bang, 1 atau 2 kilo? 2 kilo itu dia denda 2 juta ya. 2 juta, dan itu berlaku 0,5 kilo. Jadi pada saat anak-anak pemain naik 0,5 kilogram, mereka naik 1 juta. Naik 0,5 naik 1 juta. Jadi dan pemain asing itu berbeda, mereka lebih tinggi. Mungkin karena dia naik menjadi setiap 2 kilo dia 3 juta. Jadi setiap dia naik sama 0,5 itu tetap sama. Jadi berlaku kelipatannya kalau untuk Deka. Jadi jangan dikira pemain PSM itu sembarang makan, terus berat badan naik, tidak ada teguran atau tidak ada apa. Tetap aja kalau kita berat badan naik itu kena denda uang, terus kita porsi latihannya juga lebih ditambah. Jadi memang berat juga masuk dalam tim itu. Agak berat karena gajinya mereka bakal dipotong. Jadi setiap naik dibanding mereka naik berat badan, mereka berpikir udahlah harus turun lagi, harus down lagi. Pada saat mereka naik berat badan, mereka one-to-one sama saya. Jadi rapornya kelihatan, mereka kena denda dan mereka harus one-to-one sama saya, dan kami buatkan meal plan baru buat mereka yang turun berat badan, dan mereka punya target berapa kilo yang mereka harus
turunkan dan dalam jangka waktu yang sangat cepat pastinya. Kayak dalam waktu 2 minggu harus turun berapa kilo. Kalau tidak sampai 2 minggu denda lagi. Jadi memang peraturan kedisiplinan yang keras lah, yang disiplin sekali kalau dalam berat badan di PSM. Ya seperti DK lebih strict. Jadi pertama kali saya DK masuk dan saya bergabung, yang paling di bawah pengawasan tuh Beni Wahyudi. Beni dulu ya.